Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, kembali lagi bersama kita dalam program iNews Siang. Saya Ahlan Pandi Altama dan saya Ahmad. Kali ini kami akan menyampaikan berita seputar kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Garut. SMA Negeri 3 Garut merupakan salah satu SMA favorit yang berada di Kabupaten Garut. Telah banyak prestasi yang SMA ini berikan, baik dalam hal akademik maupun bidang non-akademik. SMA Negeri 3 Garut merupakan sekolah menengah atas yang berlokasi di Kampung Loji, Desa Keresek, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. SMA Negeri 3 Garut memiliki berbagai ekstrakurikuler, mulai dari ekskul akademik seperti ekskul KIR, ekskul bahasa Inggris, dan juga ekskul bahasa Jepang. Kemudian terdapat ekstrakurikuler non-akademik seperti ekstrakurikuler olahraga. Sekolah ini telah memfasilitasi berbagai kebutuhan ekstrakurikuler olahraga. Seperti ekskul basket, futsal, dan juga voli. Ekskul olahraga ini memiliki banyak manfaat bagi seluruh siswa di SMA Negeri 3 Garut, sehingga ekskul olahraga ini seperti futsal, voli, dan juga basket banyak diminati oleh siswa-siswi di sekolah tersebut. Dan juga terdapat ekskul silat dan karate yang dapat melatih kemampuan bela diri. Kemudian terdapat ekskul kepemimpinan seperti Paskibra, Pramuka, dan PMR. Di Paskibra tidak hanya diajarkan sekedar baris berbaris, tetapi diajarkan juga tentang arti keluarga yang sebenarnya. Lalu ada ekskul Pramuka, yaitu ekskul yang selalu menanamkan Trisatya. Di Pramuka diajarkan tentang kedisiplinan dan bagaimana cara hidup mandiri. Lalu ada ekskul PMR, ekskul yang selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang selalu siap dan tanggap ketika ada orang yang sakit atau membutuhkan. Lalu ada ekstrakurikuler seni. Ekstrakurikuler seni ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan bakat siswa dalam bidang seni. Di dalamnya terdapat ekstrakurikuler tari daerah modern, drum band, akustik, dan juga teater. Ekskul ini yang selalu eksis ketika mengisi acara di sekolah. Selain ekstrakurikuler, di sekolah ini juga terdapat organisasi resmi satu-satunya, yaitu OSIS. OSIS menjadi peran penting bagi ekstrakurikuler karena menaungi semua ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Garut. Selain itu terdapat ekskul keagamaan, yaitu ekskul Ikatan Remaja Masjid. Ekskul ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan iman siswa-siswi di SMA Negeri 3 Garut. Dan pemirsa, itulah berita seputar kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Garut. Baik ekstrakurikuler akademik maupun ekstrakurikuler non-akademik.
Kami telah terhubung dengan rekan kami, Fikri Ahmad, yang berada di lokasi SMA Negeri 3 Garut. Baik, di sini saya telah bersama dengan Kak Maulida selaku Ketua OSIS SMA 3 Garut. Nah, Kak Maulida, berbicara mengenai ekstrakurikuler, pastinya tidak asing di kalangan seluruh siswa. Di SMA 3 Garut juga sendiri memiliki banyak ekstrakurikuler, baik yang akademik maupun non-akademik. Nah, menurut Kak Maulida selaku Ketua OSIS di sini, apakah ekstrakurikuler yang ada di SMA 3 Garut ini benar-benar menjadi wadah bagi para siswa untuk berkembang? Apakah hanya sekedar untuk formalitas tuntutan sekolah? Oke, untuk ekstrakurikuler sendiri, alhamdulillah di sini itu mewadahi minat bakat siswa di SMA Negeri 3 Garut. Aku beri salah satu contoh ekstrakurikuler. Contohnya yaitu ada TDM ya. TDM itu kan seperti tarian, di dalamnya itu tarian daerah dan tarian modern, yang dimana di mata pelajaran sekolah tidak terus dipelajari gitu, tetapi di TDM sendiri mereka bisa mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang kreasi seni tari gitu. Ya, siap. Dan seperti eskul yang lainnya juga gitu, kayak kalau di akademiknya ada KIR juga gitu. Mereka kan mengembangkan apa yang mereka punya, tetapi tidak terlalu banyak diasah di pelajaran sehari-hari kita gitu. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, seberapa besar peran ekstrakurikuler mengangkat citra dan nama baik SMA 3 Garut? Besar banget ya, semua ekstrakurikuler itu memberikan citra yang baik untuk kita, apalagi ketika ada ekstrakurikuler yang mengikuti lomba atau kegiatan ya, kegiatan di luar sekolah, dan mereka bisa membawa nama sekolah. Tidak perlu juara sebenarnya, ketika mereka keluar sekolah dengan membawa nama sekolah, itu tuh sama dengan mereka membawa nama baik sekolah gitu. Jadi itu termasuk sudah memberikan citra baik ya, apalagi ketika ada ekstrakurikuler yang memberikan kejuaraannya untuk sekolah gitu. Terima kasih. Nah, menurut Kak Maul sendiri nih, seiring berjalannya waktu, apakah di SMA 3 Garut ini memerlukan eskul tambahan atau eskul baru yang sesuai dengan perkembangan zaman? Kalau kira-kira ada, eskul apa yang harus ditambahkan? Kayak rekomendasi dari aku ya, kalau dilihat dari zaman, aku tuh pengen di SMA Negeri 3 Garut tuh ada ekstrakurikuler terkait fotografi, videografi gitu. Karena dilihat dari perkembangan zaman juga, sekarang kita lebih menonjol di dunia teknologi gitu. Terus selanjutnya ada kayak eskul alam gitu, atau tiga kala gitu. Karena ya dengan sekarang banyak anak-anak yang merasa FOMO naik gunung gitu ya, tetapi mereka juga harus dibutuhkan ilmu terkait alam, tetapi bukan hanya tentang naik gunungnya, tetapi tentang seberapa cinta kita terhadap alam gitu. Baik, terima kasih Kak Maulida atas jawaban yang diberikan. Nah, selanjutnya kami akan kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Saudara Fikri Ahmad. Berbicara mengenai ekstrakurikuler, pastinya tidak terlepas dari bimbingan sekolah dan juga peran dari guru. Kami telah terhubung dengan rekan kami, Muhammad Emil, yang sudah berada di lokasi SMA Negeri 3 Garut bersama Bapak Ade Yuniarsa selaku siswaan di sekolah tersebut. Baik, saya di sini bersama Pak Ade, guru sekaligus pembina OSIS di sekolah ini. SMA Negeri 3 Garut merupakan sekolah unggulan yang ada di Garut. Sekolah ini memiliki berbagai ekstrakurikuler, dari akademik maupun non-akademik. Beberapanya bahkan sudah memiliki berbagai prestasi. Menurut Bapak, bagaimana kebijakan sekolah dalam memposisikan ekstrakurikuler? Apakah hanya sebagai tambahan kegiatan atau sudah menjadi bagian dalam pembinaan karakter siswa? Baik, ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Garut ini selain sebagai pemenuhan wadah bakat dan minat siswa, juga di sana ditanamkan nilai-nilai bagaimana membentuk karakter siswa maupun peserta didik sehingga dapat tercipta siswa-siswi yang unggul dalam bidang prestasi non-akademik terutama. Nah, sebenarnya ekstrakurikuler ini itu kan posisinya itu kan sebagai jam tambahan di luar KBM, sebagai wadah untuk
menyampaikan gitu ya bakat dan minat siswa yang berbeda-beda. Nah, tapi dalam kegiatannya intinya di sana juga di tiap eskul itu, di tiap masing-masing eskul itu ada pembinaan karakter gitu ya, karakter yang mendukung program sekolah seperti itu. Selain itu, berbicara mengenai ekstrakurikuler, pasti setiap ekstrakurikuler memiliki keinginan untuk melakukan yang terbaik. Apakah hal tersebut dapat menimbulkan konflik? Nah, sebenarnya wajar ya jika setiap ekstrakurikuler itu ingin menampilkan sesuatu yang terbaik dalam bidangnya masing-masing. Tapi kalau untuk menimbulkan konflik saya rasa tidak gitu ya, karena setiap orang, setiap ekskul itu punya ciri khas tersendiri, punya keunggulan masing-masing. Justru dengan adanya rasa ingin selalu yang terbaik itu akan menumbuhkan sebenarnya itu lebih ke prestasi siswa yang meningkat. Justru ini sebagai wujud misalkan yang terbentuknya sekolah yang dinamis dengan keunggulan ekstrakurikuler masing-masing. Lalu, mengapa sekolah menempatkan ekstrakurikuler di bawah naungan OSIS? Apakah ada kelebihan dan risikonya dibandingkan jika dilakukan oleh ekstrakurikuler itu sendiri? Nah, baik. Nah, gini, satu-satunya organisasi resmi yang ada di sekolah itu adalah OSIS, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kan selanjutnya itu adalah ekstrakurikuler. Nah, kenapa ekstrakurikuler yang ada itu selalu di bawah naungan OSIS? Nah, yang pertama itu untuk memudahkan koordinasi, untuk memudahkan pengaturan dan lain sebagainya. Nah, intinya jika misalkan OSIS itu punya kewenangan untuk berdiri sendiri, tiap ekskul itu punya kewenangan untuk berdiri sendiri, justru akan misalkan lebih lebih sulit untuk dikontrol, gitu ya, seperti itu. Jadi untuk memudahkan pengontrolan maupun memudahkan istilahnya itu koordinasi, jadi semuanya harus di bawah suatu naungan organisasi, yaitu di bawah naungan OSIS. Oke, mungkin segitu saja dan terima kasih pada Pak Ade telah memberikan waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Saudara Demir. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ahdan Fadil Al-Samam Dan saya Ahmad Fadila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.